Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sinkronisasi proses. Ini masih melanjutkan di alat sinkronisasi, yaitu kita akan membahas tentang critical section problem. Seperti video yang sebelumnya, ya, kita sudah melihat dua buah proses yang bekerja bersama-sama mengakses data yang sama itu bisa terjadi race condition, ya, di mana data yang diolah itu outputnya tidak sesuai. Nah, race condition itu terjadi ketika ada beberapa proses yang memiliki segmen kode atau kode program yang mengakses data yang sama atau dapat mengakses data yang sama. Nah, pada critical section problem ini, bagian kode yang digunakan untuk mengakses data yang sama kita namakan sebagai critical section. Kita sebut bagian kode tersebut sebagai critical section. Kita tandai kode yang mengakses data yang sama di beberapa proses sebagai critical section. Nah, agar tidak terjadi race condition, kita harus menjamin bahwa ketika ada salah satu proses yang sedang menjalankan critical section ini, bagian kode program tadi yang disebut critical section, maka proses lain tidak boleh menjalankan critical section juga. Ya, jadi ketika ada sebuah proses sedang menjalankan critical section, harus ada jaminan proses lain tidak boleh masuk critical section juga, sehingga tidak terjadi yang namanya race condition. Ini adalah salah satu solusi untuk menangani race condition, yaitu dengan menggunakan critical section problem. Nah, ini adalah pseudocode dari critical section problem, ya, pada sebuah proses P, di mana kita lihat di sini ada critical section. Ya, critical section tadi adalah program yang mengakses data yang sama seperti proses lain. Nah, critical section ini kita apit dengan bagian yang disebut sebagai entry section. Ini entry section adalah bagian program yang harus diakses sebelum masuk critical section. Kemudian setelah critical section ini selesai, program harus mengeksekusi bagian program yang kita sebut sebagai exit section. Jadi setiap proses ketika akan menjalankan critical section, dia harus masuk dulu ke entry section, semacam untuk meminta izin. Ya, jadi setelah izin didapatkan, yaitu izin didapatkan ketika tidak ada proses lain yang sedang menjalankan critical section, maka proses tersebut boleh masuk ke critical section. Nah, critical section ini akan diakhiri oleh exit section. Ya, jika critical section ini sudah selesai dieksekusi, maka program akan menjalankan exit section, yaitu bagian program yang menandakan bahwa critical section sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan reminder section. Solusi pada critical section problem ini ada 3. Yang pertama, mutual exclusion, progress, dan bounded waiting. Apa itu mutual exclusion? Yaitu ketika sebuah proses sedang melakukan critical section, maka tidak boleh ada proses lain yang mengerjakan critical section juga. Jadi hanya ada satu proses yang menjalankan critical section. Kemudian progress. Jika tidak ada sebuah proses yang mengerjakan critical section, jadi belum ada yang masuk critical section, kemudian ada beberapa proses yang berarti belum akan masuk critical section, maka hanya proses yang ada pada entry section saja yang boleh bersaing masuk ke critical section. Jadi ada beberapa proses masuk ke entry section, ya, maka mereka
hanya mereka saja yang boleh bersaing masuk ke critical section. Kemudian bounded waiting. Nah, ini adalah batasan waktu tunggu suatu proses untuk masuk critical section sejak proses tersebut meminta izin masuk hingga permintaan terpenuhi. Jadi harus dipastikan bahwa proses yang sudah masuk ke entry section itu tidak boleh terlalu lama menunggu ke entry section. Ya. Jadi jangan sampai misalnya ada 5 proses, ya, ada sebuah proses yang dia selalu ada di entry section, sedangkan proses lain bisa masuk critical section. Jadi harus ada jaminan atau waktu tunggu, batas waktu tunggu. Jadi ini bisa di antisipasi dengan menggunakan proses yang masuk ke entry section terlebih dahulu itu bisa masuk ke critical section. Jadi tidak ada proses yang menunggu terlalu lama di entry section. Nah, pendekatan yang dilakukan pada critical section ini ada 2 jenis, yaitu preemptive dan non-preemptive. Nah, preemptive ini mungkin terjadinya preemption pada sebuah proses atau penghentian proses ketika sedang berjalan. Kemudian non-preemptive adalah proses terus berjalan sampai keluar dari mode kernel. Proses dapat secara sukarela melepaskan CPU atau menghentikan prosesnya. Intinya ketika ada proses yang bersama-sama ini harus dihentikan. Ini pada non-preemptive. Algoritma yang digunakan, salah satu algoritma yang digunakan untuk critical section problem adalah Peterson solution. Penemunya G.L. Peterson tahun 81. Ini adalah algoritma untuk solusi memecahkan critical section pada 2 buah proses. Ya, ini pada 2 buah proses. Ide dari algoritma ini adalah menggabungkan variabel yang di-share, yaitu variabel turn dan flag. Turn ada flag atau penanda. Variabel turn ini menunjukkan giliran proses mana yang boleh masuk critical section. Nah, flag ini menunjukkan apakah proses membutuhkan akses ke critical section atau tidak. Jadi turn itu menandakan bahwa boleh, kalau flag menandakan butuh atau tidak. Ini algoritma seperti ini. Ini adalah algoritma Peterson ya untuk proses I, di mana flag ini penanda. Jadi ini bagian atas ini adalah entry section, ini critical section, ini exit section. Ya, entry section ini terdiri dari 3 baris. Flag I ya, nilainya true, kemudian turn J, kemudian while. Ini untuk perulangan. Ketika flag J bernilai true dan turn bernilai J, maka kalau kedua-duanya benar maka terjadi looping di sini, sehingga proses tidak bisa masuk ke critical section. Ketika salah satunya salah, bernilai salah, atau dua-duanya salah, maka proses akan masuk ke critical section. Nah, ketika selesai maka masuk ke exit section yang menandakan flag I false, berarti sudah tidak butuh ya. Oke. Nah, solusi critical section ya, pada algoritma ini sudah memenuhi kriteria, yaitu yang pertama mutual exclusion selalu dijaga, di mana proses I akan memasuki critical section hanya jika flag I-nya false atau turn sama dengan I. Kemudian progress terpenuhi dan bounded waiting terpenuhi. Jadi nanti ketika ada proses masuk ke entry section, dia pasti akan masuk ke critical section. Walaupun nanti ada 2 proses, dua-duanya masuk ke entry section semua, dijamin nanti tidak ada proses yang selalu menunggu. Nah, ini adalah contoh 2 proses, yaitu proses I dan proses J.
Oke, kita coba satu persatu algoritmanya. Nah, seumpamanya ketika proses J sudah masuk ke exit section, di mana flag J bernilai false, berarti sudah tidak butuh masuk ke critical section. Nah, kemudian flag proses I, proses I itu masuk ke entry section, di mana flag I bernilai true. Oke. Kemudian berikutnya turn sama dengan bernilai J, kemudian masuk ke looping while flag J and turn sama dengan J. Nah, ketika flag J true dan turn bernilai J, maka looping. Kita lihat flag J bernilai false, maka looping ini false sehingga critical section dieksekusi. Di sini proses I sedang mengerjakan critical section. Bagaimana kalau proses J masuk ke entry section atau akan hendak mengerjakan critical section? Dia masuk ke entry section dulu, sehingga flag J bernilai true. Kemudian turn sekarang bernilai I, dan proses J masuk ke looping, yaitu while flag I bernilai true dan turn sama dengan I. Turn sama dengan I nilainya true, flag I true juga. Turn sama dengan I, turn memang sama dengan I sehingga nilainya true. Kemudian flag I bernilai true, dua-duanya true, di-end-kan true dan terjadilah looping, sehingga proses J tidak bisa masuk ke critical section sampai proses I selesai. Oke, ketika proses I selesai, maka dia akan masuk ke exit section, di mana flag I akan diubah nilainya menjadi false. Ketika flag I bernilai false, maka looping di proses J ini akan berhenti dan masuk ke critical section. Sehingga proses J bisa masuk ke critical section ketika proses I sudah keluar dari critical section. Jadi tidak akan terjadi race condition di sini karena prosesnya sudah selesai. Oke. Bagaimana jika kedua proses ada di entry section? Maka yang masuk ke critical section duluan adalah proses yang terlebih dulu masuk ke entry section. Contohnya seperti ini. Proses J masuk ke entry section sehingga flag J bernilai true. Kemudian turn sama dengan I. Dan di sini proses J masih ada di entry section. Ya. Berikutnya ternyata proses I masuk entry section juga sehingga flag I bernilai true. Oke. Kemudian ketika flag I ketika proses J masuk ke looping, yaitu flag I bernilai true dan turn sama dengan I. Nah, di sini flag I bernilai true, kemudian turn sama dengan I true juga, dua-duanya benar, maka terjadi looping. Kemudian ketika proses I mengeksekusi turn sama dengan J, di sini turn sama dengan I di proses J bernilai false, sehingga proses J akan masuk ke critical section. Oke. Kemudian ketika proses I masuk ke looping, maka dia akan looping juga karena dua-duanya true, ya, flag J ataupun turn sama dengan J bernilai true. Oke. Ketika proses J sudah selesai, maka flag J bernilai false sehingga looping di sini akan selesai dan proses I masuk ke critical section. Oke, kita seterusnya.